warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang ustadzah cintai dan ustadzah banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih belajar dalam bentuk virtual. Tak mengapa, yang penting kita tetap bersemangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks sejarah dan juga fiksi sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah kejadian di masa lampau yang benar-benar terjadi. Semuanya nyata, semuanya benar-benar terjadi. Tokohnya, tempatnya, kejadiannya, semuanya nyata dan benar-benar ada. Lalu apa yang dimaksud dengan masa lampau? Masa lampau adalah sebuah masa atau kejadian yang sudah pernah terjadi. Tentu saja di masa yang lalu. Bisa saja itu adalah masa kemerdekaan atau masa kerajaan, atau bisa juga masa yang dulu sekali, masa dinosaurus. Untung punya jentikan Thanos. Anak-anakku sekalian, kita sudah mengerti arti dari kata sejarah dan masa lampau. Kalau Ustadzah Tika mengatakan tentang kata fiksi, kira-kira kalian tahu nggak apa sih fiksi itu? Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara fiksi dan sejarah. Jadi kita sekarang belajar tentang fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah sebuah kejadian di masa yang sudah lampau, tetapi di dalamnya disisipkan cerita khayalan. Masih bingung? Jangan khawatir. Setelah ini, Ustadzah Tika akan bercerita tentang teks sejarah dan juga fiksi sejarah. Perhatikan baik-baik ya. Eng. Hari itu arek-arek Surabaya diultimatum oleh tentara sekutu untuk menyerahkan senjatanya. Tetapi Bung Tomo menolak. Melalui siaran radio Republik Indonesia, Bung Tomo mengajak seluruh arek-arek Surabaya untuk turun berperang. Tapi tidak diizinkan mengangkat senjata terlebih dahulu sebelum diperintah. Gendis yang sedang mendengarkan siaran radio tersebut, hatinya terketuk. Dia ingin ikut berjuang bersama para pemuda-pemuda itu. Tapi dia adalah seorang perempuan. Dia tidak mungkin berjuang melawan tentara sekutu di medan perang. Tapi dia ingin menjadi bagian dari pertempuran. Oleh karena itu, Gendis dengan segala upayanya ikut serta. Caranya bagaimana? Gendis memetik sayuran yang ada di kebunnya, merebusnya, dan kemudian menanak nasi yang ia punya. Setelah itu, dia pergi ke jalan, dan siapapun yang lewat di situ, tentara-tentara Indonesia yang lewat situ, pemuda-pemuda yang lewat di situ, diberinya makan. Itulah upayanya sebagai orang yang ingin turut berjuang. Dan hari itu pertempuran benar-benar terjadi. Hotel Oranye mengibarkan bendera merah putih biru. Arek-arek Surabaya naik menuju puncak dan merobek bendera biru menjadi merah dan putih. Dan hari itu
Jenderal Malabi terbunuh. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah sebuah cerita fiksi sejarah. Nah, sekarang Saltika bertanya, di mana ya unsur fiksinya? Di mana ya unsur khayalannya? Siapa yang bisa? Benar sekali, Gendis adalah tokoh rekaan. Nggak benar-benar ada. Memang mungkin ada orang yang sedang memberi makanan, tapi namanya bukan Gendis. Gendis adalah tokoh yang Ustadzah karang. Kalau Gendis tidak ada, tentu saja semua yang dilakukan Gendis juga khayalan. Tetapi perhatikan, Gendis tidak merubah sejarah. Dia hanya disisipkan. Jadi, sebuah cerita fiksi sejarah adalah sebuah cerita sejarah yang di dalamnya disisipkan cerita khayalan. Gitu ya? Supaya tidak bosan, sekarang kita belajarnya sambil bernyanyi ya. Tentang teks sejarah, ayo juga teks fiksi sejarah. Pahamilah arti dan perbedaannya. Dengarkanlah, jangan sampai kau terlupa. Dalam teks sejarah semuanya nyata. Khayalan yang disisipkan. Jika ada tokoh yang hanya khayalan, apalagi semua yang dilakukan, sudah pasti semua juga